Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, tundukkan kepala, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Dengan hati yang mengucapkan syukur, dengan hati yang bersukacita, kembali Tuhan kami menghadap kehadiran-Mu Tuhan, karena tidak ada tempat lain yang terbaik, yang terindah selain datang ke hadirat-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh bersama berkumpul kembali, menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di sini bagi setiap kami yang ada di sini Tuhan. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan, Engkau yang memberi sukacita dan sejahtera, sehingga hari ini kami boleh pulang tidak akan sama seperti waktu kami datang. Kami boleh diberi berkat oleh Tuhan, kami boleh diberi kekuatan yang baru, kami boleh diberi iman yang bertumbuh dan berbuah, kami boleh diberi pengharapan hanya dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjaga tempat ini, Engkau melindungi tempat ini, Engkau patahkan kuasa kegelapan keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua siap diberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita bersukacita lebih lagi dengan nama Tuhan.
Tuhan kembali. Yang merindukan
tempat ini, jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala sesuatu yang Kau telah berikan pada kami semua sepanjang hidup kami, sepanjang seminggu ini Tuhan, begitu luar biasa Tuhan, sehingga kami menikmati semua kebaikan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami merayakan kebaikan-Mu, kami merayakan segala sesuatu yang Kau sudah jadikan dalam hidup kami Tuhan, dan itu menjadi peringatan akan kami Tuhan, karena kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena semua anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus Kau yang saat ini membimbing kami, memberikan kami hikmat, pewahyuan, pengertian untuk kami mencerna, untuk kami mengerti setiap firman yang akan ditaburkan pada malam hari ini, sehingga setiap firman akan memerdekakan kami dan memberikan kehidupan kami yang lebih baik lagi, dan akan bertumbuh dalam kami mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, kita berkata amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Katakan, aku diselamatkan, Aku dibenarkan dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. oleh karena anugerah kita. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya hidupnya dikasih oleh Tuhan? Amin. 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 Perkatakan, aku dikasih Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Sepanjang hidupku Sepanjang hidup. tidak pernah berhenti. Tidak pernah Kasih Tuhan di dalam hidupku Kasih Tuhan. tidak pernah berhenti. Tidak pernah. Makin hari Makin besar. Makin besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Hari ini kita akan masih dalam seri Roh Kudus, ya. Kita lebih lagi mengenal Roh Kudus. Kita sudah mengenal Roh Kudus itu siapa? Ya, Allah itu sendiri. Amin. Amin. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia yang memanifestasikan semua pekerjaan Allah. Dia yang menyelesaikan semua pekerjaan Allah. Amin. Amin. Ya. Nah, sekarang bagaimana Roh Kudus itu menjadi roh hikmat dalam kehidupan kita? Siapa yang ingin hidupnya dipenuhi hikmat Tuhan? Siapa yang hidupnya mau dipenuhi oleh hikmat Tuhan? Amin. Amin. Ya, kalau mau hidupnya dipenuhi oleh hikmat Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 13, ya, Efesus 1 ayat 13 dikatakan seperti ini. Di dalam dia kamu juga. Di dalam dia Indri juga. Di dalam dia Mas Yudi juga. Amin. Di dalam dia Robert juga. Di dalam dia Bu Sarah juga, Bu Lucy juga. Amin. Ya. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Karena kamu sudah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Apa Injil keselamatanmu? Ya, Injil keselamatanmu apa? Kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh karena anugerah. Ya, oleh karena iman kita mendapatkan semua. Amin. Ya, di dalam Dia, jadi di dalam Yesus, di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita ini kamu juga. Ya, ketika kamu percaya, ketika apa? Percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Ya, jadi ketika kita ini percaya, mengaku percaya dengan segenap hati, dengan mulut mengaku, dan kita mengalami lahir baru, ya, saat itu juga kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus dan berdiam diri di dalam kita semua. Amin. Jadi Roh Kudus adalah berkat yang pertama yang diterima oleh orang yang percaya. Ya, dikatakan dalam Efesus 1:14, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Ya, jadi kalau ditanya apa jaminanmu, apa jaminan keselamatanmu, ya jawabannya berbeda. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, ya, untuk memuji kemuliaannya. Amin. Jaminannya apa? Roh Kudus, ya. Jadi ini yang tidak ada di dalam percayaan lain, ya. Kita punya jaminan keselamatan, ya, untuk memuji kemuliaannya, ya. Jadi keselamatan kita ini untuk Dia dipuji, untuk Dia dimuliakan. Amin. Ya. Dan Roh Kudus ini yang kita peroleh ini akan membawa kita makin hari makin disempurnakan, makin serupa seperti Kristus. Ya. Nah, jadi Roh Kudus adalah roh yang sangat luar biasa, ya. Dan roh yang luar biasa ini seberapa besar Bapak Ibu bayangkan, saudara bayangkan dia betapa besarnya, ya. Itu tinggal di dalam kita. Amin. Ya. Kalau yang sebegitu besarnya dan tidak ada satupun yang mampu melawannya ada di dalam hidup kita, ada yang kita takutkan. Ada yang kita takutkan. Ya ada. Amin. Ya. Aminnya yang mantap. Amin. Amin. Ya. Habisan. Mantap. Dari kecil ya sudah dilatih untuk mantap, ya. Jadi kalau belum besar, dulu kecilnya amin, nanti besar amin. Amin. Iya, kan? Harusnya makin besar, makin dewasa, makin bertumbuh, aminnya makin keras, ya. Amin. Amin. Kita buka dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Silakan dibacakan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkal yang akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Jadi Roh Kudus, ya, ini memberi petunjuk, ya. Yesaya ini berubah dari Isa ini, ya, suatu tunas akan keluar, ya, tubuh Isa, itu keturunan Daud. Siapa? Yesus. Ayat ini menunjuk kepada Yesus, ya. Dia keturunan Daud, ya. Nah, Roh Kudus, ya, seperti di dalam sisa dari Daud ini, dia pernah berkata, Yesus di dalam Lukas ayat 18, dia berkata seperti Yesus, Roh Tuhan ada padaku, ya. Oleh sebab biarlah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan dia telah mengutus aku. Jadi perbuatan Yesaya ini menunjuk pada Yesus. Nah, sekarang Roh Kudus ini ternyata satu paket di dalam Roh Kudus ini. Ya, katakan tadi ada siapa saja? Roh Tuhan. Amin. Terus apa lagi? Roh hikmat. Ya, di situ ada di dalam Yesaya tadi kan 11 ayat 1 sampai 3. Ada lagi satu lagi, roh pengertian, ada 3. Yang keempat, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Amin. Jadi di dalam Roh Kudus ini ada roh Tuhan. Sayangkan satu aja di waktu roh Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Roh siapa dalam hidup kita? Roh Tuhan. Ya. Kalau roh Tuhan dalam hidup kita ini, makanya kita dikatakan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Karena ada roh Allah, ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kira-kira nih, kalau kita ada roh Tuhan di dalam hidup kita, kalau Tuhan ini berjalan, ya, ada iblis, ada dan lain sebagainya, ada di hadapan kita. Kira-kira mereka ini lari atau malah ngejek kita? Lari. Lari. Ya, tapi kita sebenarnya lihat mereka ketawa
Ke TV. Mereka salah mengejek kita. Ya memang kita saling diejek karena apa? Kita, anak-anak Tuhan tidak menyadari ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Kalau roh Tuhan yang ada dalam hidup kita tidak pernah kita sadari, akhirnya apa? Dunia akan menindas kita. Dunia akan menertawakan kita. Ya. Kenapa? Dunia tahu di dalam kita ada roh Tuhan, tetapi roh Tuhan kita tidak berfungsi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mengakui. Karena kita sendiri tidak mau menyadari ada roh Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, ada roh hikmat, roh pengertian. Roh hikmat ini roh yang membuat kita itu mengerti, membuat kita ini bijaksana dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Ya. Membuat hikmat ini membuat kita dapat menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik dan bijaksana. Amin. Ya. Siapa yang ingin punya roh hikmat? Siapa yang punya roh hikmat? Ya. Nah, sekarang kita sudah ngerti semua. Di dalam kita ada roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan. Roh keperkasaan ini penting sekali. Roh keperkasaan ini yang membuat kita tahan uji, yang membuat kita ini tidak mudah putus asa, yang membuat kita ini ngerti, ya, siapa backingan kita ini. Ya, ini roh keperkasaan. Jadi kalau kita nggak mengerti tentang siapa Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kita, ya, segala sesuatu masa di hadapan kita, pergumulan di hadapan kita pasti cium. Ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, kecewa, putus asa, kepahitan, mata berkunang-kunang, akhirnya pingsan. Ya. Nah, kalau punya roh keperkasaan, menghadapi segala sesuatunya tenang, tidak panik. Ya. Kalau punya roh keperkasaan, menghadapi segala sesuatunya itu, walaupun dia tahu ini mungkin aku yang salah. Ya. Walaupun kita melakukan kesalahan, tapi kalau kita punya roh keperkasaan, kita tetap tenang, ya, kita bertobat dan kita percaya, ya kan, kita kedepannya akan melakukan lebih baik lagi. Amin. Ya. Nah, roh pengenalan akan Tuhan, roh pengenalan Tuhan ini sangat penting sekali. Karena apa? Ini yang membuat kita ini berjalan dengan siapa kita tahu. Segala potensi-potensi ilahi yang di dalam hidup kita ini, kita akan tahu, akan terbuka semua oleh karena kita punya roh pengenalan Tuhan. Ya. Jadi semuanya instrumen Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu bukan ketika kita melihat Tuhan terus kita takut dan kita bergetar, kita lari ke bibir, ya seperti itu. Ya. Takut di sini adalah kita hormat Dia, kita segan sama Dia, kita begitu menyanjung Dia. Ya. Ini roh takut akan Tuhan. Ya. Amin. Beda kalau kita takut sama hantu. Siapa yang takut sama hantu? Hah? Gak ada kan? Nah, ada puji Tuhan. Nah, kini ya Roh Kudus yang satu paket itu, ya, ada 7 tadi rohnya, ada di dalam kita. Ada di dalam siapa? Ada di dalam, katakan ada di dalam aku, ada di dalam Yudi, ada di dalam Indri, katakan ada di dalam. Ayo ragu-ragu. Ayo masih ragu-ragu ya? Hah? Tidak. Tidak. Kini Roh Kudus sudah ada di dalam. Aku. Belum kedengaran dari. Saya lagi. Kini Roh Kudus sudah ada di dalam. Aku. Ya, mantap. Kini Roh Kudus sudah ada di dalam Samuel. Apa? Dalam Indri. Nah, ayo. Dalam menang. Ayo. Deklarasikan Dalam. Ya, akui dia. Coba bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan sama, misalkan nih, misalnya sama Bu Susi jalan bareng ke pasar, ya kan? Terus kemudian Bu Sarah ketemu temennya, Sarah, itu sama kakakmu ya? Mungkin, ragu-ragu. Rasanya gimana Bu Susi? Ya, seperti nggak diakui gimana rasanya?
Ya. Bu nggak kenal sih kok melu-melu. Ya. Bayangkan, saya berjalan sama Robert, begitu di jalan ketemu, Sam, kamu tadi berjalan sama Robert ya, Bu? Tahu-tahu ada orang di sebelahku itu nggak ngerti aku lah. Bayangkan seperti itu. Ya, kita ragu mengakui dengan siapa kita tiap hari ada berjalan. Bahkan yang selama ini dia menjamin hidup kita, bahkan selama ini dia memberkati kita. Ya, jangan ragu lagi. Amin. Amin. Ya, dan mari belajar bagaimana caranya supaya Roh Kudus yang sudah ada di dalam ini bermanifestasi menjadi salah satunya. Ya, nggak aku bahas semua, tapi salah satunya roh hikmat dan pengertian. Siapa yang mau tahu bagaimana caranya memulai hikmat dan pengertian? Siapa yang mau? Ya, saya juga mau. Makanya saya belajar juga. Amin. Ya, kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 sampai ayat 6 sampai 8. Silakan dibaca. Mulai ayat 5 dulu, ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, kita apa? Meminta dalam iman. Meminta dalam iman. Kalau kita kekurangan hikmat, kita minta sama Tuhan. Ya, meminta dengan iman gitu loh. Meminta, kita meminta, dan ketika kita meminta itu kita percaya bahwa kita tuh pasti dikasih. Itu meminta dengan iman. Jangan meminta, tapi kita sangatnya apa ya Tuhan ya? Aku layak gak aku dapatkan itu? Dan seperti itu. Meminta dengan iman, artinya kita minta, tetapi kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Amin. Ya, terus gimana? Loh, kalau kita sudah pasti kita menerima, ngapain kita minta Tuhan? Kadang-kadang ada praktisi seperti itu. Loh, kalau Tuhan sudah tahu semua kebutuhan kita, Tuhan sudah ngerti apa yang aku butuhkan, apa yang aku minta, berarti aku tidak perlu berdoa. Ya kan? Banyak orang Kristen yang seperti itu. Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Tuhan kepengen kita meminta. Tuhan ingin kita ini sebagai anaknya itu bergantung kepada Dia dan mempercayakan hidup kita padanya. Amin. Ya, dengan kita meminta dengan iman berarti kita merendahkan diri kita. Ya, kita sadar bahwa kita membutuhkan Dia. Amin. Dan ketika kita membutuhkan Dia, kita tahu apa yang kita butuhkan dan kita tahu bahwa Dia pasti akan memberikan. Amin. Ya. Jadi kalau kita kekurangan iman, apa? Kita minta dengan iman. Ya. Jangan bimbang. Jangan bimbang dan jangan mendua hati. Jadi kalau mendua hati itu seperti ini. Nanti kalau Tuhan tidak kasih aku hikmat, aku mau cari jalan kemana ya? Cari alternatif apa ya? Itu mendua hati. Kalau aku nih mau bergantung ke Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, terus gini. Jadi ada yang orang seperti ini. Aku bergantung sama Tuhan. Aku cuma mengandalkan Tuhan. Tetapi yang dia lakukan adalah apa yang dia pikirkan. Ya. Aku mulai lakukan ini, aku bergantung pada Tuhan, apa yang terjadi, terjadilah Tuhan. Kalau yang terjadi seperti ini, bagi kehendakmu terjadi. Jadi sering keputusan kita ini bukan minta, kita bukan minta hikmat pada Tuhan, seolah-olah kita bergantung pada Tuhan. Tapi sebenarnya kita merendahkan kekuatan kita dan Tuhan dipaksa untuk bertanggung jawab atas apa yang kita putuskan. Aku mau pergi ke sana, ya. Sekarang kondisiku seperti ini, aku akan pergi ke satu kota, ya.
Kalau Tuhan menghendaki, pasti aku bisa di sana. Nah, sering orang Kristen ngomong seperti itu. Kalau Tuhan izinkan, itu pasti terjadi. Ya seperti itu Tuhan. Ya. Tuhan melakukan segala sesuatunya itu dia terserah, kita punya kehendak bebas. Ya. Kita punya kehendak bebas dan Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Tetapi kalau kita minta kepada Dia hikmat, Dia berikan hikmat. Dan kalau kita merendahkan diri kita akan dapatkan hikmat dari Dia. Walaupun seolah-olah itu mustahil, apa hubungannya Tuhan? Ya, dengan memperkatakan, terus kemudian kondisinya berubah, apa hubungannya Tuhan? Ya. Ketika kita menghadapi segala sesuatu yang tidak baik dengan kehidupan kita, rumah tangga kita, pasangan kita, anak kita, misalkan, ya, firman Tuhan berkata, pikirkanlah apa yang baik, apa yang sedang didengar, yang kudus, ya. Pikirkanlah itu, hubungannya apa? Bukannya mereka ini perlu diajar mungkin, atau perlu diperbaiki, atau perlu ditegur. Nah, hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat manusia. Amin. Ya, rasanya kita ini nggak sabar. Nah, ketika kita lakukan kehendak kita dan yang terjadi sesuatu terjadi, terus kita bilang, Tuhan izinkan ini terjadi. Itu tidak adil, ya. Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya. Amin. Dia berdaulat, tapi Dia tidak menggunakan kedaulatannya untuk memaksa kita. Ya. Dia seperti itu. Dia tetap menghargai kehendak bebas kita. Makanya apa? Kalau kau butuh minta, aku pasti beri. Kalau Dia murah hati. Amin. Ya. Nah, kita ini saat ini berjalan di dunia yang sudah jatuh bagus. Ya, kita perlu hikmat. Ya, dikatakan dalam Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-harinya adalah jahat. Hari-harinya adalah jahat, bukan hari-hari semakin baik, tidak. Ya, tapi kalau kita mengeluh, kalau kita lihat kok makin hari makin rasanya mencekam, rasanya ada kekhawatiran sana sini, rasanya kejahatan ini makin meningkat, sudah dikatakan benar. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Makanya kita perlu hikmat untuk menghadapi segala sesuatunya. Amin. Ya. Nah, Efesus 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan seperti ini. Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, ya. Dan aku selalu, kata Paulus, ya, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus ini sebagai pemimpin rohani, dia selalu mendoakan jemaatnya. Dan ini waktu dia mendoakan jemaatnya di Efesus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta pada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya apa? Supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Ya. Sebagai pemimpin rohani, ya, saya juga belajar seperti itu. Ya. Di dalam kehidupan saya selalu mendoakan jemaat. Ya. Selalu mendoakan belum juga. Ada belum juga, ya, manusiawi, ya kan. Tetapi saya berusaha, ya kan. Nah, tidak berhenti mengucap syukur. Artinya apa? Segala apapun kondisi kita, kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Selalu menyertai, bukan mengendalikan. Ya. Ingat, menyertai, membimbing, tapi tidak mengendalikan. Ya. Dia tidak memperlakukan kita seperti robot. Ya. Dia membimbing kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghadapi segala sesuatunya, bagaimana Dia menghibur kita, memberikan kita kekuatan. Ya. Dan meminta kepada Allah. Jadi meminta kepada Allah. Ya, hikmat, roh hikmat dan pewahyuan untuk kita mengenal Dia benar-benar. Jadi ketika kita menghadapi segala pergumulan hidup kita, segala masalah hidup kita, ya,
roh hikmat ini akan menyatakan siapa Kristus dalam hidup kita. Ya. Dia mau mengenalkan siapa Tuhan, siapa Tuhan itu, roh Tuhan itu yang ada dalam hidup kita. Dia mau supaya kita kenal, dan ketika kita kenal siapa dia, itu adalah jalan keluar bagi setiap masalah kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita tahu dia mulia, dia ada di depanku, dia yang mengatasi segala musuh-musuhku. Tidak ada yang bisa menghadapi Tuhan dalam hidupku. Artinya apa? Berarti ketika kita hadapi masalah itu, kita punya Tuhan yang akan berperang berganti kita, yang akan menghadapi pergumulan kita, dan kita akan merasakan kebebasan, kemerdekaan. Amin. Ya. Merdeka. Merdeka. Merdeka diantar. Jadi meminta hikmat pada Allah Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Amin. Amin. Meminta hikmatnya kepada Tuhan Yesus. Di sini Paulus minta pada Bapa, yaitu Tuhan Yesus, untuk memberikan hikmat, tidak meminta kepada yang lain. Ya. Oleh karena itu Paulus berdoa seperti itu. Ya, berdoa minta hikmat dengan iman pada Tuhan Yesus, bukan pada yang lain. Amin. Ya, supaya masukkan sikap hati kita ini ya tertuju pada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan akan menggerakkan Roh Kudus dalam kita menjadi roh hikmat. Ketika kita lakukan itu, ya, kita minta dengan iman, Tuhan akan menggerakkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini menjadi roh hikmat. Dia akan mengajar kita, memberikan kita kebijaksanaan, memberikan kita nasihat, sehingga kita bisa memutuskan kembali. Keputusan ada di kita. Kita sudah diajari seperti ini, putuskan seperti apa yang diajarkan oleh firman. Amin. Ya. Waktu bangsa Israel di dalam perbudakan Mesir, ya, waktu bangsa Israel di dalam perbudakan Mesir, apa yang mereka bisa perbuat? Keahlian mereka apa sih? Ya, mereka tukang bikin batu bata. Amin. Ya kan, mereka ahli bikin batu bata. Ya, tapi ya itu mereka bisanya di situ toh. Ya. Nah, di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 5 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya, dipenuhi, kan tadinya hanya bisa bikin batu bata toh. Ya, dia dipenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, ya, dan pengertian dan pengetahuan, ya, dalam segala macam pekerjaan. Amin. Segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Amin. Segala macam apa? Pekerjaan. Diberikan keahlian, diberikan pengetahuan. Ya. Nah, puji Tuhan. Siapa yang mau diberikan keahlian, pengetahuan? Amin. Amin. Ya. Jadi manifestasi hikmat Roh Kudus itu dia akan memberikan kita keahlian, memberikan kita satu keahlian untuk kita melakukan pekerjaan apapun. Jadi kita tidak usah milih-milih. Kalau saat ini kita berada dengan apa yang kita kerjakan itu, minta hikmat Tuhan bagaimana kita mengerjakannya. Amin. Ya, memberikan kita pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, merancangkan banyak pekerjaan. Ya. Jadi kita juga selain kita mengusahakan sesuatu, kita juga bisa merancangkan pekerjaan-pekerjaan lain yang akan kita adakan, yang bisa dibatasi. Kalau hikmat itu sudah mengalir, ya, itu nggak akan dibatasi. Jangan batasi itu juga. Ya, kita bisa punya ide apapun juga. Oh ya, bisa lakukan ini ternyata. Oh ya, ternyata aku bisa melakukan hal seperti ini. Oh ya, aku yang perbulan ini
ada caranya seperti ini. Ya. Tidak terbatas. Amin. Ya. Dan di ayat selanjutnya Yohanes 31 akan dikatakan dalam hati setiap orang ahli, ya, dan terjemahan King James, hati yang bijaksana, ya, telah memberikan keahlian. Kalau ahli ini istilahnya menjadi orang yang pakar. Amin. Ya, orang yang ahli di bidangnya, dan nggak cuma satu bidang, tapi banyak bidang dia bisa lakukan. Amin. Ini hikmat yang dari Roh Kudus. Ya. Saya ngalami, ya. Saya dulu juga minder juga, ya. Pernah, ya. Ketika saya ini harus maju membawa firman, saya selalu kayak apa ya, orang namanya kayak gede apa ya namanya, kayak grogi, ya. Karena apa? Saya ngerti latar belakang saya. Ya. Saya tidak sekolah teologi, ya. Sekolah aja nggak lulus, ya. Nggak ada background teologi sama sekali, ya. Tapi saya harus menyampaikan firman Tuhan dan pendeta mendengarkan. Hamba Tuhan juga mendengarkan, ya. Jadi rasanya kayak grogi seperti apa ya, nervous gitu loh, ya. Ketika saya mau maju, makanya awal-awal saya bikin ice breaking gitu, saya belajar, ya kan. Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menguasai keadaan. Ya, banyak Tuhan kasih cara, ya kan. Misalkan kalau kamu membawakan suatu firman di suatu gereja atau membawa firman, jangan datang pas, ya kan. Datang lebih awal, ya. Ketika datang lebih awal, saya duduk di situ di gereja itu, ya kan. Saya lihat mimbarnya, kadang-kadang saya ada kesempatan saya bisa berdiri di samping mimbarnya, ya. Untuk apa? Untuk saya menyesuaikan diri. Ya, seolah-olah ini tempat saya, salah satunya. Terus kemudian apa? Saya minta Roh Kudus untuk apa? Untuk menenangkan hati saya. Saya pernah dites, ya. Saya pernah dites sama seorang public speaking, ya kan, seorang yang melatih public speaking. Ya, ketika saya suruh apa? Memperkenalkan diri, memperkenalkan diri, setelah mengenal diri siapa saya, status saya, pekerjaan saya, ya kan, memperkenalkan diri, ya kan. Terus saya turun, dia salamin saya. Dia bilang, Pak Sam ini orangnya bisa memanage hatinya. Padahal Pak Sam ini sebenarnya grogi. Dia ngerti loh saya grogi. Ya kan? Tapi Pak Sam bisa mengolah, ya, bisa mengolah apa yang sedang terjadi dalam dirinya saat itu, sehingga orang melihat baik-baik saja. Ternyata kuncinya waktu dia nyalami saya. Kalau dia menyalami saya memperkenalkan hanya mungkin 3 menit aja, ya kan, enggak ada 1 menit. Itu ternyata tangan saya ini berkeringat. Dia bisa tahu itu, dia perasaan, ya. Jadi saya ngerti background saya bukan orang teologi, ya kan. Tetapi saya memang Tuhan kalau kok pakai aku, tapi aku sadar panggilanku sebagai apa itu. Panggilanku sebagai apa itu aku sadar bahwa aku harus bicara di hadapan umum. Yang dulunya ketemu saudara datang di rumah aja saya ngumpet di kamar. Makanya teman-teman saya SD terutama, ya kan, SMP, kalau ketemu saya saat ini mereka ya, itu apa bener sama sing biyen, ya kan, mereka heran. Ketika SMP saya pernah dipanggil mami saya, panggil yang ambil ke sini atau orang tua aku sudah, oh iya. Mam dipanggil Buder, waktu itu saya sekolah di Donsa, Buder kepala sekolahnya. Hah? Kaget kali saya, kayaknya kamu tuh alim, tapi nggak apa-apa, kamu berbuat apa? Mam itu apa yang ngomong itu? Nggak tahu loh. Nah, besoknya mami saya datang ke kepala sekolah, saya nggak boleh masuk, ya kan? Terus pulangnya, Mam, tadi Buder ngomong apa? Lah kamu, mami ditanyain, kamu ada masalah apa? Karena Pak Samuel ini diem, nggak seperti teman-teman yang lainnya, pendiam, ya kan? Ya walaupun ikut aktivitas, ada basket, voli dan lain-lain, tapi diem orang. Ditanya ada masalah apa dulu?
saking pendiamnya saya sampai buder memanggil orang tua. Jadi bayangkan. Tetapi ketika saya ngerti panggilan saya mulai merubah diri dan saya minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus tanpa Engkau, aku nggak bisa apa-apa. Ya kan? Ketika kita sadar bahwa kita nggak bisa apa-apa, di saat itu juga ketika kita sadar bahwa kita bersama dengan Tuhan Yesus, segala sesuatu kita bisa lakukan. Amin. Amin. Kebanyakan orang percaya seperti itu ya, aku nggak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Ya kan? Dia tidak pernah punya kemenangan demi kemenangan dalam hidup. Tapi harusnya satu paket ketika kita sadar Tuhan, aku nggak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Engkau, tanpa hikmat-Mu, tanpa kekuatan-Mu, ya kan? Aku nggak bisa lakukan. Di saat itu juga ketika kita sadar juga, ketika oh ya Tuhan, Engkau sudah ada di dalam aku, sehingga aku bisa melakukan banyak pekerjaan. Amin. Aku bisa menyelesaikan segala pergumulan hidupku karena Engkau. Amin. Amin. Seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu kita tidak punya kemampuan, ya, kita sadar, kita merendahkan diri pada Tuhan, kita minta pada Dia, berdoa, minta dengan iman. Tuhan berikan aku hikmat. Ya, sederhana kan? Kabar baik ya? Baik. Kabar baik. Ya, harus satu. Jadi yang pertama datang dan berdoa, minta dengan iman. Dia Allah yang murah hati dan Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Ya, amin. Jangan pakai Tuhan sendiri atau pakai minta kekuatan yang lain. Jangan. Amin. Yang kedua, ya, Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Jangan dibaca. Nah, ketemu, amin. Ya, baca. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, menjadi rugi. Amin. Ya. Jadi mau milih mana? Menjadi orang bijak, berkumpul dengan orang bijak, atau menjadi malang, berkumpul dengan orang bebal. Mau milih mana? Nah, kita cek dalam kehidupan kita saat ini. Dengan siapa kita berkumpul? Ya. Dengan siapa kita bergaul? Dengan siapa kita berkomunitas? Ya. Tuhan mau kita rendah hati, ya, duduk mendengar, bertukar pikiran, ya, bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Amin. Ya. Dia mau kita punya komunitas rohani yang membawa kita lebih lagi mengenal Dia, fokusnya pada Tuhan. Ya, kalau kita datang atau berkomunikasi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, kita akan dibawa pada fokus yang lain pastinya. Ya, kalau kita punya pergumulan, ya, aku punya masalah, kamu punya masalah itu gampang, itu ada laki di sana, ya kita ajak ke sana. Ya. Nah, lakukan apa yang Dia minta. Tetapi kalau kita ada dalam komunitas yang besar, kamu punya masalah, punya pergumulan, ayo kita datang pada Tuhan, minta hikmat bagi Dia. Ya, kita mengucap syukur, kita berdoa, minta Tuhan tolong ini apa yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan yang menyertai kita ini, Tuhan yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Amin. Ya, Dia pasti menolong kita dan Dia lebih ingin menolong kita. Amin. Jadi komunitas orang benar akan berkata kita punya Tuhan yang besar. Dia berjalan di depan, kamu mewarisi kerajaannya. Ya. Setiap senjata yang ditempa pada kamu nggak akan mempan. Itu perkataan orang-orang yang benar. Ya. Jadi cek, mulai cek dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berkomunitas. Apakah mereka membangun kehidupan orang kita? Apakah mereka membangun hubungan kita dengan Tuhan? Ya, kalau tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, jangan lama-lama dari situ. Amin. Ya. Jadi hikmat itu seperti menular. Ya, kita kumpul di sini, ya, hikmat ini akan menular. Ya.
kita akan tahu seperti ini. Ya, jadi miliki teman-teman dalam kerajaan Kristus, ya, yang selalu membuat mata kita tertuju fokus pada Yesus sebagai sumber segala hikmah. Di dalam Markus 2:3-4 dikatakan seperti ini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya. Jadi kisah waktu ada orang lumpuh, ya, datang ingin membawa orang lumpuh ini, teman-temannya, ya, mereka digotong oleh 4 orang yang lumpuh itu, dan mereka membawa orang lumpuh ini untuk datang pada Yesus. Tapi yang terjadi apa? Ya, dikatakan tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menemukan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi ketika mereka melihat orang 4 ini melihat rumah itu begitu padatnya dengan orang-orang itu, ya, kalau hari ini wah banyak, wes sesuknya, ya, lain kali aja atau cari alternatif lain, ya. Orang 4 ini tidak memandang kesulitan, tapi mereka tertuju pada situ ada Yesus yang bisa menyembuhkan temanku. Milik komunitas seperti itu, ya, tidak memandang masalahnya, tidak memandang kelemahannya mereka sendiri, ya. Mereka minta gimana caranya, ya, sehingga apa yang terjadi? Mereka naik ke atap rumah, turunkan seluruh ini persis tepat di depan Yesus. Artinya apa? Kita memiliki komunitas yang selalu membawa kita datang tepat kepada Yesus. Setiap masalah yang ada, pergumulan yang ada, bawa bersama-sama. Ya. Miliki itu, miliki kingdom friends, ya, sahabat-sahabat rohani, sahabat-sahabat kerajaan Allah yang akan bersama-sama membawa kita, pergumulan kita dibawa pada Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain. Amin. 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 Mazmur 1:1 dikatakan berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bahagia. Amin. Ya. Jadi yang pertama tadi untuk kita ada kalimat apa? Berdoa, meminta dengan iman. Yang kedua, memiliki komunitas rohani yang baik, ya, persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, ya, Yosua 1:8. Yosua 1:8 saya baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Siapa yang mau perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung? Amin. Ya, miliki ini. Dengan cara apa? Merenungkan. Jadi Yosua ketika Allah ini lihat Yosua sedang membuka. Jadi firman sebelumnya Yosua ini dalam kitab Ulangan terakhir, Musa ini menemukan tangan pada Yosua dan dikatakan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Dia penuh dengan roh kebijaksanaan. Amin. Kita sudah penuh dengan roh kebijaksanaan, roh hikmat, roh kepercayaan dan lain sebagainya, ya kan? Tetapi untuk menggunakan itu semua, caranya apa? Ya, membuka dan membaca kitab Taurat, membaca firman Tuhan ini, ya, dan jangan lupa memperkatakan. Amin. Amin. Jangan lupa memperkatakan. Jadi ketika kau baca, perkataan itu, deklarasikan apa yang kamu baca, yang kamu setuju, sepakat di situ, ya. Apa kata firman Tuhan tentang masalah hidup kita, pergumulan hidup kita, perkataan itu, ya. Jadi harus kita baca firman, walaupun kita sudah penuh dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan, ya, tapi untuk itu bisa termanifestasi dalam kehidupan kita perlu merenungkannya, mendeklarasikannya, memperkatakannya dengan iman, kemudian merenungkannya siang dan malam, ya. Ketika kita merenungkannya siang dan malam, kita akan memperoleh roh hikmat itu, bagaimana bertindak hati-hati, ya,
apa yang firman katakan terjadi dalam kehidupanmu, perjalananmu, kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, ya, bisnismu, ya, pelayananmu, keluargamu, anak-anakmu akan berhasil dan beruntung. Amin. 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 Ya. Kuncinya di situ. Ya. Nah, artinya walaupun kita sudah penuh dengan roh, bisa kita tidak mengesampingkan atau mengabaikan firman Tuhan. Ya. Karena Roh Kudus ini berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Seperti yang kemarin kita sudah bahas. Roh Kudus hanya mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita terus makan dan minum firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan hikmatnya. Bagaimana caranya mengaplikasikan ayat yang dibaca dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. 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 Ya, jadi jangan mengandalkan ya kekuatan sendiri. Ya, datang berdoa kepadanya, minta dengan iman. Ya, amin. Yang kedua, hidup dalam komunitas yang baik yang terus mengarahkanmu untuk tetap fokus pada Tuhan dan merenungkan firman-Nya tiap hari. Ya, karena Roh Kudus bekerja berdasarkan setiap firman Tuhan yang hidup. Amin. 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 Apa baik? Haleluya. Coba dua kali saya. Kalau perlu setiap kali kita sehari-hari ya lihat lagi, ya kan ada di YouTube ya, khotbah-khotbah kita pelajaran di sini ya, dengarkan lagi ya, diulang lagi supaya apa? Saya pun juga sama. Kadang-kadang saya ulang lagi, saya dengar lagi khotbah yang saya sampaikan, saya belajar lagi di situ. Oh iya, nanti besok lebih ada pelajaran, ada hikmat lagi yang muncul, ya kan? Jadi ketika Roh Kudus mengajar melalui mulut saya juga belajar, saya juga lagi belajar, ya kan? Dan ketika saya ulang lagi, terus dia akan mengajar lebih lagi. Amin. Lakukan itu daripada ngelamun, ya, daripada stres, daripada panik, ya kan? Ayo kita bangun hidup kita, penuhi hidup kita ini dengan material bahasa surgawi. Amin. Seperti kita bangun rumah, ya kan? Mau cari material yang bekas apa yang baru, yang baik apa yang rusak, yang baik sama. Ya, kita bangun hidup kita ini seperti membangun rumah. Ya, kita bangun di atas dasar yang kuat firman Tuhan. Ya, supaya kuat tahan terhadap badai. Ya, kemudian kita bangun dengan material kata surgawi. Ya, material surgawi ada segala sesuatu yang berharga, permata yang berharga. Itu ada dalam kehidupan kita. Amin.
karena Engkau sudah memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu. Dan saat ini kami memiliki Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mau tinggal di dalam hidup kami. Engkau Roh Kudus yang mampu bermanifestasi dalam hidup kami, menjadi roh hikmat, menjadi roh pengertian, menjadi penasihat kami, keperkasaan. Engkau roh yang memberikan kami pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan saat ini kami datang untuk meminta hikmat, karena firman berkata dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membagi-bagi, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hari ini kami anak-anakmu datang Tuhan, apapun tantangan kami, masalah, pergumulan mereka dan seluruh area kehidupan mereka, mereka minta hikmat hari ini. Bagaimana mereka menghadapi keluarga mereka, pekerjaan, bisnis, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Dan kami percaya Engkau memberikan hikmat-Mu, karena Engkau menginginkan mereka berhasil dan beruntung dalam setiap kehidupan perjalanan mereka. Dan saat ini Engkau tuntun mereka untuk memiliki komunitas kerajaan Allah, untuk selalu fokus kepada Engkau. Dan kami percaya setiap firman yang sudah Engkau tabur bagi kami, dan yang akan terus kami renungkan siang dan malam, yang akan membuat Roh Kudus memimpin hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, sehingga kami akan berhasil dan beruntung. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, saatnya kami menerima berkat daripada surgawi. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih kami yang Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup dengan segala buah dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.